Saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana kebohongan demi kebohongan yang dikeluarkan Roy Suryo dan kawan-kawan tentang ijazah Jokowi memakan korban. Secara spesifik, saya ingin berbagi cerita tentang Dr. Surya Suryadi. Dia adalah seorang ilmuwan Indonesia yang kini mengajar di Universitas Leiden, Belanda. Gara-gara kebohongan yang tadi saya katakan, reputasi Dr. Suryadi sekarang menjadi tercela. Dia itu memberikan analisis tentang ijazah dan skripsi Jokowi yang membuat orang bisa saja mempertanyakan integritas Jokowi dan juga Universitas Gadjah Mada. Tapi kini justru yang nampak bermasalah adalah Dr. Suryadi sendiri. Padahal itu terjadi gara-gara dia terlanjur mempercayai penjelasan Roy yang sebenarnya tidak akurat atau bahkan bohong. Ini yang saya peroleh dari wawancara Suryadi yang dilakukan oleh Hersu Beno Arif atau biasa dipanggil Hersu di kanal YouTube-nya. Hersu memang sangat anti Jokowi. Hersu biasa mewawancari Rocky Gerung yang juga sangat anti Jokowi. Tapi kali ini Hersu mewawancarai Suryadi. Sekedar catatan, Leiden itu adalah perguruan tinggi yang memang banyak melakukan kajian tentang Indonesia secara mendalam. Perpustakaan mereka luar biasa. Suryadi diwawancara Hersu karena alumnus Universitas Andalas ini menulis tentang kontroversi ijazah Jokowi. Dia bercerita bahwa dia menelusuri berbagai data tentang Universitas Gadjah Mada yang tersedia bebas di Leiden. Suryadi mengaku dia menulis bukan untuk membela atau menjatuhkan siapa-siapa. Dia hanya merasa sebagai ilmuwan yang berasal dari Indonesia, dia ingin menyumbangkan kecakapan keilmuannya untuk membantu masyarakat Indonesia. Tujuan yang mulia tentu. Tapi masalahnya analisis Suryadi ini ternyata didasarkan pada informasi yang sudah terbukti menyesatkan atau setidaknya tidak akurat. Suryadi nampaknya tidak sadar bahwa di Indonesia seorang tokoh selevel Dr. Roy Suryo bisa bicara sembarangan dengan mengabaikan kebenaran. Jadi Suryadi nampaknya tak sadar bahwa Roy itu bisa saja berbohong di depan publik di media massa dengan gaya yang sangat percaya diri. Informasi itu yang kemudian dipercaya Suryadi sehingga ujung kesimpulannya pun keliru, jauh dari kebenaran. Saya mulai saja dari sebuah contoh yang menurut saya lebih menonjol dari yang lainnya. Suryadi dalam wawancara dengan Hersu menyebut dia tertarik dengan penggunaan istilah tesis di halaman skripsi Jokowi. Informasi bahwa ada kata tesis di halaman depan skripsi Jokowi itu datang dari Roy. Dan Roy memang mengungkapkannya secara gamblang, paling tidak di sebuah talk show yang saya saksikan rekamannya. Ini menurut Roy aneh, karena tesis adalah penamaan yang digunakan untuk menyebut karya akhir jenjang sarjana S2, bukan S1. Jelas, Roy ingin membangun keraguan pada penonton tentang kejujuran Jokowi. Roy itu seperti ingin menunjukkan bahwa Jokowi itu pembohong dan karena itu kita perlu bersama-sama meragukan kebenaran skripsinya. Temuan Roy ini ditanggapi serius oleh Suryadi. Dia sampai merasa perlu menelusuri karya-karya akhir yang pernah dilahirkan dari Fakultas Kehutanan, yakni fakultas dari mana Jokowi dulu lulus. Yang dia lihat bukan cuma karya akhir tahun-tahun 80-an, mengingat Jokowi masuk ke UGM tahun 80 dan lulus tahun 85. Yang ditelusuri Suryadi juga karya-karya dari tahun-tahun sebelumnya. Kesimpulan Suryadi adalah memang tidak pernah ada istilah tesis digunakan pada karya akhir S1. Yang digunakan adalah skripsi. Dia juga menunjukkan dalam panduan penulisan karya akhir S1, istilah yang digunakan di UGM adalah skripsi, bukan tesis. Loud and clear, jelas dan terang. Dengan temuan itu wajar bila penonton tiba pada kesimpulan bahwa skripsi Jokowi ini nggak beres. Masalahnya ternyata Roy bohong. Dia memang menampilkan halaman depan sebuah karya akhir di mana tertulis kata tesis. Tapi itu bukanlah skripsi karya Jokowi. Kata tesis itu tercantum di sebuah karya akhir orang lain. Dan ini terungkap gara-gara ulah pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan. Dalam sebuah program televisi, Yakub bertanya pada Roy tentang di manakah kata tesis itu tertera. Apakah itu tertera di skripsi Jokowi? Tanya Yakub. Nah, dengan buru-buru Roy bilang, kata tesis itu terbaca bukan di skripsi Jokowi. Bayangkan, bukankah Roy sebenarnya
sedang berusaha menunjukkan kejanggalan dalam skripsi Jokowi untuk menunjukkan kebohongan Jokowi. Tapi kok dia malah membahas skripsi seseorang yang bukan Jokowi? Saya rasa Roy memang dengan sengaja berusaha berbohong. Sayangnya buat Roy, di acara itu ada Yakub Hasibuan, pengacara muda yang memang pintar. Gara-gara kejelian bertanya Yakub, kebohongan Roy pun terbongkar. Tapi kepedulian saya kali ini adalah bukan Roy, melainkan Suryadi. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Roy Suryo mungkin sekali berbohong dengan lepas. Celakanya Suryadi terlalu mudah percaya dan akibatnya dia tertipu. Namun bukan cuma satu kasus soal tesis dan skripsi saja yang perlu kita bicarakan. Dalam wawancara dengan Hersu itu, dia juga berkomentar soal informasi bahwa Jokowi sudah tak lagi memiliki ijazah karena ijazahnya hilang. Menurut Suryadi itu janggal. Dan menurutnya pula kalau Jokowi masih menyimpannya, kenapa dia tidak perlihatkan saja? Tapi lagi-lagi, dalam hal ini Suryadi nampaknya tidak memperoleh informasi akurat. Jokowi tidak pernah bilang dia kehilangan ijazah. Yang bilang begitu adalah seorang kenalannya. Dan Jokowi sendiri sudah pernah menunjukkan ijazahnya ketika menemui pihak kepolisian. Dia bahkan juga pernah menunjukkan ijazahnya kepada wartawan walau dengan permintaan agar tidak difoto. Jadi dalam hal ini lagi-lagi Suryadi terlalu percaya pada beragam informasi yang berseliweran tanpa sumber yang jelas. Sehingga dia juga terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Ada pula soal pembimbing akademik dan pembimbing skripsi Jokowi. Pembimbing akademik dan pembimbing skripsi itu pada dasarnya berbeda. Pembimbing akademik adalah pembimbing di sepanjang masa kuliah seorang mahasiswa. Sementara pembimbing skripsi adalah pembimbing yang hanya berperan sebagai pembimbing di masa pembuatan skripsi. Pembimbing akademik Jokowi adalah Insinyur Kasmijo. Sementara pembimbing skripsinya adalah Dr. Sumitro. Suryadi mempertanyakan posisi Kasmijo. Di satu sisi Kasmijo Halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, tentu melihat bagaimana polemik soal ijazah ya sampai sekarang tak kunjung terselesaikan dan tak kunjung terungkap keaslian ataupun kepalsuan dari seorang atau sekertas ijazah yang dimiliki oleh seorang Jokowi yang katanya asli lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan lulusan tahun 1985 di jurusan kehutanan, dan kemudian ijazah yang katanya asli yang dipegang oleh Pak Jokowi saat ini tak kunjung muncul ke permukaan meskipun ini sudah lama digugat dan diperdebatkan. Nah, tentu rasa-rasanya sebagai seorang negarawan, apa salahnya Pak Jokowi legowo untuk menunjukkan ijazah tersebut? Karena ijazah itu adalah suatu kebanggaan, sesuatu hal yang mungkin sulit didapatkan pada saat itu. Dan bangga punya lulusan dari universitas terbaik, universitas ternama di negeri ini. Apa salahnya? Kenapa? Ada apa sebetulnya? Kan itu yang menjadi pertanyaan, dan mungkin itu menjadi pernyataan banyak pihak-pihak untuk atau yang ingin melihat ijazah asli dari Presiden ke-7 tersebut. Tetapi di sisi lain ada banyak pihak mengatakan bahwa itu data pribadi, itu privasi. Tak sembarangan orang bisa mengetahuinya, tak sembarangan orang Pak Jokowi menunjukkannya, apalagi ke publik. Takut disalahgunakan soal nama atau apa lagi. Ya macam-macam ya. Identitas ya. Takut disalahgunakan katanya seperti itu. Masuk akal, semua sebetulnya masuk akal. Semua masuk akal. Ya.
Penyampaian dari Roy Suryo CS sangat masuk akal. Penyampaian dari pihak Pak Jokowi pun sangat masuk akal. Tetapi di sini satu-satunya untuk meredam kegaduhan ini, keributan ini adalah Bapak Joko itu sendiri, ya sebagai negarawan, sebagai mantan presiden, yang dimana rakyatnya ingin melihat ijazah asli dari pemimpinnya. Apakah salah? Apakah tidak bisa? Jadi besar kemungkinan, semakin kuat dugaan, semakin banyak orang yang bermunculan yang mengatakan itu palsu, karena Pak Jokowi tidak kunjung bersedia menunjukkan ijazah tersebut. Yang ditunjukkan selalu adalah fotokopi, fotokopi, dan fotokopi. Dan di sini tadi disampaikan oleh Bung Ade Armando bahwa dianggapnya Roy Suryo berbohong soal tuduhan itu, atau tadi saya lihat dalam judulnya, kebohongan Roy Suryo memakan korban di Belanda katanya. Sehingga tahu korban apa tadi, teman-teman juga sudah mendengarkan panjang lebar disampaikan oleh beliau. Dan masuk akal, tapi ini menjadi pro dan kontra. Bagaimana kita melihat harusnya yang ditunjukkan adalah ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi. Itu menurut pandangan hemat saya. Meskipun yang nantinya akan dipertunjukkan di dalam sidang pengadilan, ketika diminta oleh hakim, Pak Jokowi kasih tunjuk tuh ijazah asli yang dipegang itu. Jangan sampai dilama-lamakan. Jangan sampai berkepanjangan, bertele-tele, berbelit-belit. Biar masyarakat Indonesia tidak selalu membahas ini, tidak berdebat soal ini, tidak gaduh soal ini. Karena banyak hal-hal lainnya yang harus dibahas. Kita melihat hampir di setiap media, setiap hari ijazah, 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 dan ijazah Jokowi terus menerus. Dan kita nggak tahu, kita berasumsi jangan-jangan ya barangkali ini kan cara Pak Jokowi biar tetap eksis. Kita nggak tahu juga, kata sebagian orang. Tapi ya harapan kita ke depan, ya ini bisa terselesaikan, dan saya rasa tanpa ada unsur pidana kepada pihak manapun lah gitu ya. Jangan nanti sampai nama Pak Jokowi jelek juga, rusak juga. Masa seorang pemimpin memenjarakan rakyatnya? Masa seorang mantan presiden memenjarakan rakyatnya karena soal ijazah? Padahal kan mereka kan seorang peneliti, seorang ilmuwan, dan lain sebagainya, kan ada aja nanti itu penyampaian gitu ya. Tapi mana yang lebih baiknya ya monggo, itu yang menjadi penyelesaian agar sesama anak bangsa Indonesia tidak lagi saling gaduh, saling ribut hanya karena ijazah orang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian saya coba lihat ya di sini penyampaian dari kawan-kawan kita. Kebohongan Jokowi, masa kalian lupakan dasar para pemuja setan? Saya coba lihat. Pembohong Roy Suryo dapat 16 miliar atau apa nih dari PDI. Lagu wajib gak becus, Indonesia Raya gak bisa. Malu dilihat rakyat se-Indonesia, kerja nganggur, cari ijazah palsu, akal bakal busuk. Ingin 16M, kesampaian ke penjara bila bohong, ketahuan wajah pucat seperti mayat. Kalau pintar jangan percaya begitu saja, sama dengan goblok pokok jadul. Berdiri di tengah para pecundang ber-SDM rendah itu berat. Pemalsuan ijazah presiden itu proyek besar. Mustahil ada yang berani mengaku bahwa itu palsu. Masuk akal juga. Asal mangap yang berasal dari kedunguan juga bisa membuahkan korban, bisa ditelanjangi hingga tinggal kolor doang di tengah jalan. Ternyata Roy Suryo berhasil menularkan kebodohan kepada Suryadi dari Leiden, Belanda. Jangan mudah percaya pada residivis ya, teknologi kayu bagian dari
teknologi hasil hutan. Lihat jejak digital Mulyono 1 dekade terakhir, tidak perlu dijelaskan apakah sudah sesuai dan sepantasnya sekelas presiden selalu berbohong dan nafsu dunia dan kekuasaan. Nah itu juga ya. Kemudian sebenarnya si Roy ini bukan mau mencari fakta ijazah, tapi ingin menanamkan kebencian kepada rakyat Indonesia yang sakit hati karena kalah pilpres, atau pengusaha yang tidak bisa ekspor bahan tambang semuanya, atau negara barat yang tidak kebagian bahan tambang, supaya nama baik Jokowi dan keluarganya hancur sesuai pesanan orang-orang ini. Ya kita nggak tahu siapa, tapi katanya sih nggak ada. Tapi kita nggak tahu kalau pengakuan-pengakuan tanpa ada pembuktian, sebetulnya ya saya rasa rakyat juga sulit untuk percaya. Nah mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya itu saja, terima kasih, ucapkan sekali lagi, salam inspirasi, salam NKRI, hormati.